Sehingga apa yang dipertontonkan kepada masyarakat, ya, itu kita membahas sebetulnya legitimasi. Apakah calon-calon ini nanti legitimate untuk memimpin 275 jutaan rakyat Indonesia, atau sekedar cuma anak muda, Gen Z, tapi Gen Z juga harus ada aturannya. Nggak usah kemudian tunggulah 5 tahun lagi. Kenapa harus ikut pamannya yang harus dan sebagainya. Seperti itu menjadi persoalan dari Gen Z. Jadi etika, morality itu menjadi yang pertama, baru kemudian knowledgeable. Saya yakin karena saya dosen jadi ilmu politik, jadi selalu menghadapi anak generasi Gen Z, generasi milenial dan sebagainya. Kalau saya generasi kolonial sebetulnya udah nggak pantas lagi duduk di sini. Jadi balik lagi, kita juga punya penonton. Penontonnya siapa? Masyarakat secara luas. Masyarakatnya siapa? Ada sekelompok kecil intelektual, sekelompok kecil akademisi, sekelompok kecil yang dia sadar dengan politik. Ada sekelompok yang sebetulnya sudah terpola, pendukung pasangan 01, pendukung pasangan 02, dan pendukung pasangan 03. Lah sekarang apa tujuannya KPU? Iya. Apakah KPU ini di dalam rangka memperkenalkan pantas tidak ini calon-calon koalisi partai ini memimpin bangsa ini atau tidak? Nah, terakhir yang tadi penting adalah manner. Negara kita katanya negara yang anak bangsanya makan sekolahan. Kita juga harus, yaitu tadi karena ewuh pakewuh, anak majikan, jadi agak susah juga. Jadi sebetulnya suruh aja Pak Mahfud keluar dari kabinet atau semuanya keluar dari kabinet supaya tidak mempengaruhi di dalam konteks ewuh pakewuh ini. Itu mudah-mudahan sih sebetulnya kalau memang mau KPU meningkatkan lagi, jadi KPU ini ya, formatnya harusnya seperti apa gitu? Balik lagi, gunakan, manfaatkan panelis untuk membuka yang disebut the politic of hope, gitu kan? Ini sebetulnya pemikirannya seperti apa? Harapan masyarakat rakyat itu akan diberikan kepada siapa? Nah ini jadi yang sangat penting di dalam konteks itu dibandingkan cuma sekedar tanya jawab. Ya kalau saya biasanya jadi penguji baik skripsi maupun tesis maupun S3 itu nggak ada yang namanya singkatan itu di depan. Pasti harus disebutkan dulu baru singkatan, selanjutnya itu pun harus ada glossary. Jadi nggak boleh juga di dalam konteks itu, di dalam konteks, iya nggak? Ya namanya dosen. Moderator tentu bukan juga bahwa ada keberhasilan komunikasi dalam arti ilmu komunikasi. Iya kan? Yang tadi diakui ilmu komunikasi, ada messengernya, ada message-nya, ada yang menerima ya di dalam konteks itu. Tapi kalau di dalam komunikasi ilmu politik, sebenarnya KPU gagal. Saya bilang KPU-nya ya. Kalau peran moderator harusnya seperti apa? Moderator sebetulnya jangan moderator cuma timekeeper. Mestinya panelis itu bisa feeding kan? Tanyakan lebih jauh supaya bisa mengerti. Tanyakan atau bertanya langsung panelisnya ya. Nah, saya lebih suka panelis duduk di situ, dia bisa membongkar supaya bangsa ya berapa sekarang 200 sekian juta pemilih itu menjadi cerdas untuk memilih pemimpinnya. Sepertinya begitu. Baik, Bu Husnul.